Hari ini aku masak sop lobak telur ya. Ini sop lobak telur. Yang ini adalah udang ya teman-teman. Tuh. Ini ya dua ini. Hari ini masakanku sop lobak telur. Ini sop lobak telur. Kalau teman-teman ada tomat jadi sop lobak tomat ya. Ini bisa diganti-ganti. Bisa diganti lobak, bisa diganti tomat. Monggo aja ya teman-teman. Intinya nih sop telur. Sop telur tapi sayurnya lobak. Ya ini kalau teman-teman untuk anak kecil bisa ya. Ini nggak pedes, ori, nggak pakai apa-apa. Telurnya kalau untuk anak kecil dipotong kecil-kecil. Karena aku kan nggak untuk anak kecil, jadi tak potong lebar-lebar gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman untuk anak kecil, teman-teman bisa dipotong lebar-lebar ya teman-teman. Itu. Ini namanya sop lobak telur ya. Yang ini adalah udang. Ini udang ya teman-teman. Gini ya teman-teman, dua ini. Sudah mantap ini dua. Sop lobak telur kalau udang. Ini ya teman-teman. Ini dua masakanku hari ini ya. Ini sop lobak telur. Ini kalau teman-teman tidak ada lobak bisa diganti tomat, namanya sop tomat ya. Kalau nggak ada tomat bisa pakai sawi putih ya teman-teman, jangan sawi hijau. Sawi putih juga bisa ya. Sawi putih itu juga bisa dikasih telur ya teman-teman. Kalau nggak jagung ya, jagung dipakein telur juga enak. Namanya sop jagung, ini sop lobak ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau aku bikin sop jagung aku tunjukin ke teman-teman ya. Dulu kan aku pernah bikin ya teman-teman, beberapa bulan yang lalu aku bikin sop jagung. Ini aku bikin sop lobak. Tadi aku lobaknya pakai separuh. Ini lobak separuh udah sepanci nih. Seini. Ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak karena aku kan jiwanya nggak banyak. Cuma aku bertiga jadi aku nggak masak banyak. Paling nanti juga sampai sore. Kayak gitu ya teman-teman. Kemarin aku masak sop iga aja tuh masih ada. Ya, jadi teman-teman sop lobak telur ini mantap teman-teman, enak, mantap, segar ya. Kalau teman-teman mau ini mantap banget nih, mantap, seger, enak ya teman-teman, empuk ini, mantap. Kalau teman-teman mau ini gini ya, biar teman-teman lihat ya. Yang satunya ini udang, tadi sudah makan satu aku teman-teman, makan satu potong ini, incipin satu potong. Jadi dua masakanku hari ini ya, sop lobak telur karo udang ini ya teman-teman. Nih, inilah masakanku hari ini ya. Ini teman-teman bisa makannya nanti pakai saus. Tadi aku coba makan pakai saus. Mantap juga ini makan pakai saus teman-teman. Ya pakai saus, pakai itu bisa. Pakai cabai kayak gini, cabai hijau. Nggak ada cabai spin, cabai hijau ini siji. Kayak gini bisa ya. Teman-teman ini sop lobak telur karo iki wis ngene wis sehat. Wah, masakan sederhana sehat ya teman-teman. Kalau ini teman-teman nggak ada udang, teman-teman sayuran aja jadi mirip otek-otek itu loh bikinnya ya. Karena ini aku kan ada udang, tak campurin udang gitu. Kalau teman-teman nggak ada udang, monggo aja dibikin kayak otek-otek itu loh. Ya ini namanya otek-otek udang gitu. Kalau teman-teman teman-teman nggak ada udang atau teman-teman yang vegetarian ya, silahkan itu aja, sayuran aja kayak gini ya, sayuran aja boleh, monggo aja ya teman-teman, namanya selera ya. Ini dia sop lobak udang karo iki ngene, mantep teman-teman
ya doa masakan hari ini mantap semua nih lah ya teman-teman. Sekarang ini teman-teman yang lagi pada viral itu yang apa, kemarin yang kayak trading itu ada yang kehilangan 16 miliar, ada yang kehilangan apa 800. Terus apa influencernya itu sudah sudah nggak ngubungi dia lagi atau gimana teman-teman. Ya memang begitu teman-teman, kalau duit sudah masuk itu keluarnya susah teman-teman, aku kasih tahu ya. Nggak semua orang itu jujur teman-teman ya. Kalau kita duit sudah masuk ya susah. Makanya teman-teman kalau pakai duit itu hati-hati kalau sama orang. Orang sekarang ini kan suka menjebak teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati. Orang sekarang ini tuh tukang jebak ya teman-teman. Kalau duit sudah keluar itu sudah susah baliknya teman-teman ya. Aku sering ngalami begitu teman-teman ya, orang utang pada nggak bayar terus sok-sokan. Nah kalau kamu sudah kaya sok-sokan utangmu bayarin ya kan teman-teman. Masuk Facebook, masuk apa namanya Instagram, seorang-orang sudah kaya. Nah kalau sudah kaya ya bayar utangnya, ya udah kaya pulangi duit orang kayak gitu ya. Itulah teman-teman manusia sekarang itu apa sukanya mamer kayak gitu ya teman-teman. Pas sedikit mamer, kalau orang yang kaya beneran itu ya teman-teman, orang itu nggak perlu kita tunjukkan kekayaan kita ya teman-teman. Nggak perlu kita itu seolah-olah menunjukkan kepada orang lain diri kita ini kaya, kan begitu ya teman-teman. Orang yang kaya itu teman-teman, yang kaya bener ya, itu lebih baik kita itu apa memiliki rasa aman ya, rasa kebebasan, aman, kenyamanan gitu loh. Jadi tidak usah menunjukkan kita itu kaya. Orang kaya kan nanti dibenci, diiriin, ada terjadi apa teman-teman seperti kecemburuan sosial kayak gitu. Jadi nggak perlu kita pamer-pamer, nggak perlu kita validasi ke orang lain ya kan. Oh mobilmu apa, mobilmu McLaren warna apa, terus apa namanya, apa jenenge teman-teman, rumahmu apa kayak gitu ya teman-teman. Tingkat berapa, penghasilanmu berapa, nggak perlu kita tunjukin ke orang tuh. Itu kan privasi kita ya teman-teman. Kalau sudah ditunjuk-tunjukin itu ke media segala itu sudah nggak benar ya teman-teman. Orang begitu itu sudah nggak benar, itu jelas-jelas kayak iklan gitu loh teman-teman. Kita nggak tahu ya teman-teman apakah itu kayak mobil segala milik dia atau bisa juga kan dia sewa. Sekarang kan banyak orang sewa ya teman-teman kayak gitu teman-teman. Hanya yang orang sewa-sewa untuk syuting kayak gitu kan bisa teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kita ini kejeblos. Dulu ada temanku ya, berapa tahun yang lalu teman-teman, udah lama banget itu, waktu itu anakku masih kecil, masih SMP. Oh enggak, masih SMP kelas 1 anakku. Nah temanku itu ditaksir satu orang laki-laki ya, laki-laki itu ganti mobil setiap minggu, itu ke rumah dia ganti, setiap minggu ke rumah dia ganti. Kayak seorang-orang dia itu orang kaya, mobilnya banyak gitu teman-teman. Aku sudah curiga, ada satu temanku ngomong, oh itu kamu beruntung, kamu dapat orang kaya begini begitu gitu loh teman-teman. Terus aku bilang itu kan nggak orang kaya, itu kan mobil bisa sewa, aku bilang gitu. Cuma setiap minggu ganti mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman, setelah dia nikah gitu, malah rumah mamahnya itu diambil, akhirnya dijual untuk modal lakinya kerja kayak gitu teman-teman. Kasihan banget juga mamahnya, karena aku kan tahu orang tuanya itu merintis dagang gitu loh teman-teman, sama-sama dagang sama aku. Waktu itu aku juga masih merintis kayak gitu, sehingga kasihan banget. Akhirnya rumahnya dijual habis-habisan. Terus sekarang nggak tahu dia malah ngontrak. Dia udah punya rumah loh teman-teman. Aku waktu itu aku belum punya rumah teman-teman. Jadi dia sudah punya rumah. Jadi orang tuanya ya teman-teman itu sama-sama dagang di pasar gitu. Sama aku sama gitu.
Aku belum punya rumah saat itu teman-teman, aku masih merintis, maksudnya aku punya tanah tapi kan aku rumahnya masih ngontrak gitu. Dia sudah punya rumah duluan teman-teman, akhirnya ya itu kejeblos begitu, akhirnya malah rumahnya dijual. Rumahnya bagus teman-teman, dijual murah-murah loh, nggak salah. Terus akhirnya dia untuk modal atau gimana nggak tahu, akhirnya habis bis teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang terlihat mata ya teman-teman belum tentu itu benar ya. Jadi kelihatannya tiap minggu tuh ganti mobil teman-teman, sekolah kaya lah, ternyata hanya mobil pinjaman kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman itu jangan jangan kena tipu seperti itu ya teman-teman. Jadi seolah-olah benar gitu ya, apa yang kita lihat dari mata itu belum tentu faktanya ya, namanya aja media sosial ya teman-teman, kayak gitu. Itu aja yang aku pengen share ke teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai apa jenenge kena tipu kayak gitu loh teman-teman. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu benar ya. Kalau orang yang kaya sejati itu malah lebih seneng bebas ya. Jadi dia udah nggak mau nunjukin kekayaannya teman-teman, dia lebih seneng bebas, lebih seneng aman, lebih seneng tenang, biasa aja gitu loh teman-teman. Nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu menunjukkan kekayaannya gitu, enggak. Soalnya kekayaan itu hanya angka ya teman-teman. Yang penting itu adalah hidup kita ini, motivasi hidup kita, tujuan hidup kita lah, kayak gitu teman-teman. Kekayaan itu hanya bonus ya. Kekayaan itu hanya angka, tidak tidak semua kebahagiaan itu teman-teman. Ya teman-teman, tidak diukur oleh berapa uangmu ya. Kebahagiaan itu tidak diukur ke naik mobil apa ya teman-teman. Kebahagiaan itu tidak untuk kamu punya aset apa, tidak. Kebahagiaan itu adalah sesuatu ketenangan, damai sejahtera di dalam hidupmu, itu sudah bahagia teman-teman. Betul. Kebahagiaan, rasa aman, rasa bebas kemana, rasa enak gitu loh teman-teman. Jadi kemana kita melangkah itu bebas. Itu kebahagiaan benar teman-teman, itu ketenangan kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, jadi aku share ke teman-teman sehingga kalau kekayaan itu hanya satu angka ya teman-teman, sehingga teman-teman itu jangan sampai ketipu ya. Kalau teman-teman ingin sesuatu ya cepat beli ya teman-teman. Orang ingin beli rumah, nggak beli-beli, akhirnya dipinjam duitnya sono sini entek kayak gitu. Terus ingin sesuatu apa, nggak beli-beli, akhirnya dia sayang duitnya, akhirnya ditipu orang kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman itu semuanya sia-sia ya teman-teman, kayak gitu. Di dunia ini tuh enggak ada yang abadi teman-teman ya. Raja Salomo ya teman-teman, yang kaya aja, yang kaya pada zamannya aja mengatakan semuanya sia-sia ya teman-teman. Jadi yang penting hidup kita itu tenang, damai gitu ya teman-teman. Itu penting kayak gitu teman-teman. Jadi bukan kekayaan itu hanya nilai-nilai aja ya teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai berundung ya, ada orang sudah sudah keluar duit banyak gitu, akhirnya ketipu, hilang semua ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hatilah kalau memang teman-teman invest yang jelas ya teman-teman. Kalau satu perusahaan itu pastikan ada wujud, misalnya teman-teman usaha barang ya, pasti ada barangnya kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya usaha jasa ya pasti ada jasanya ya teman-teman. Kalau usaha jasa misalnya kayak dokter ya kayak gitu, apotek, tukang cukur kayak gitu ya teman-teman, itu kan pasti ada jasanya. Sehingga itu nggak ketipu. Kalau teman-teman usaha barang, satu usaha perusahaan, pasti ada barangnya ya. Kalau nggak ada apa-apa, itu seperti permainan, seperti game, seperti kayak gitu tuh jangan teman-teman. Teman-teman perlu pelajari dulu, jangan sampai teman-teman itu nanti jadi korban market kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman perlu pelajari karena sudah banyak itu teman-teman, kayak gitu, kayak semacam game, kayak semacam permainan ya, setengah judi kayak gitu ya teman-teman. Itu gitu-gitu tuh aset-aset yang nggak jelas teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi apa yang kita lihat
itu belum tentu ya teman-teman, semuanya sesuai keinginan kita itu belum tentu. Jadi namanya sekarang ini kan sosial media itu kan bisa nipu, bisa ini ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu gitu ya teman-teman, bener apa enggak kita nggak tahu, yang tahu kan dirinya sendiri. Semua orang kan ngomong begitu, oh ini rumahku, masuk sosial media, oh ini mobilku, seolah-olah di garasi itu banyak mobil apa gimana. Padahal itu kan juga dealer kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman itu kayak jangan sampai lah, sekarang itu kan zamannya zaman beda ya teman-teman, zaman sosial media ini beda gitu teman-teman, nggak semua itu nyata lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu teman-teman, mesti hati-hati, mesti pelajari dulu ya, mesti tanya-tanya dulu ya teman-teman kayak gitu, supaya teman-teman itu tidak ketipu kayak gitu ya teman-teman, sah enggaknya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai ini, sekarang tuh nyari uang susah teman-teman ya, nggak kayak dulu banyak pedagang ini yang sambat ya teman-teman, dia jual juga sepi, susah gitu. Kalau belanja itu aku suka tanya, gimana ramai sepi, wah sepi begini begitu gitu. Aku kan banyak teman-teman di pasar tuh loh teman-teman, aku suka tanya, aku sambil belanja tanya temanku gimana begini begitu gitu loh teman-teman. Jadi memang usaha sekarang kan agak sulit ya teman-teman, nyari duit sekarang tuh agak susah, agak sulit. Jadi teman-teman mesti hati-hati gitu aja ya teman-teman, supaya teman-teman jangan sampai korban